Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun bersama orang-orang yang Ananda cintai dan orang-orang yang Ananda sayangi. Kembali berjumpa kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang berbahagia, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita mengasah pribadi unggul dengan sopan santun. 2S, sopan santun. Ustadz yakin Ananda sudah sangat sering mendengarkan penjelasan, himbauan dan arahan untuk bersikap sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat lagi pengertiannya. Pengertian dari sopan santun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sopan santun itu adalah budi pekerti yang baik, tata krama, peradaban, kesusilaan dan sebagainya. Sopan santun artinya adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Sekali lagi, sopan santun itu adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Ini pengertian dari sopan santun. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat dalil ayat Al-Quran yang berbicara tentang sopan santun. Sopan santun itu akan terlihat dari, pertama terlihat dari ucapannya. Ucapan yang santun itu ucapan yang seperti apa? Ucapan yang menggunakan bahasa yang halus, bahasa yang sopan, halus, kemudian lemah lembut, menjaga perasaan orang dari apa yang akan kita katakan, kemudian berbicara merendah. Maksud bicara merendah itu berbicara di bawah-bawah, tidak terlalu menonjolkan kehebatan dan kehebatan kita. Pokoknya pembicaranya adalah pembicaraan yang halus, lemah lembut, menjaga perasaan orang, kemudian berbicara yang tidak menonjolkan kehebatan prestasi-prestasi kita saja. Ini adalah ucapan-ucapan yang sopan, yang santun. Ketika kita berbicara dengan orang tua, panggilannya adalah panggilan yang sopan, panggilan yang halus, panggilan yang lembut, panggilan tidak kasar, sifatnya tidak memerintah, sering mengungkapkan perkataan kalau kita butuh sesuatu minta tolong kepada siapapun. Bisa jadi mungkin pokoknya minta tolong, walaupun mungkin kalau di rumah terhadap adik, walaupun dia kecil, maka jangan lupa dengan kata-kata tolong bantu, minta tolong, minta bantu, tolong. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang sopan. Kemudian ada sopan santun dalam perbuatan, sopan dalam memandang. Jadi tidak sembarangan kita memandang orang lain, apalagi pandangan-pandangan yang tidak baik. Memandang sama jenis saja itu juga ada aturannya. Apalagi memandang lawan jenis, jangan dipandang dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Nah, ini adalah tidak sopan. Apalagi dengan perempuan, maka pandangan kita mesti menunduk. Tidak boleh kita serta-merta memandangnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ini adalah pandangan yang tidak sopan. Kemudian termasuk perbuatan adalah gestur tubuh. Nah, bagaimana mimik tubuh kita ketika kita berinteraksi dengan orang. Jangan kesannya memandang terlalu ke atas, ya, sehingga orang tidak kelihatan di bawah. Nah, jadi gestur tubuh itu perlu juga diperhatikan. Ya, mimik tubuh ketika ada orang berbicara dengan kita, maka mimik gestur tubuh kita maka agak menunduk ke depan sedikit, ya,
sehingga tidak terkesan mengabaikan orang lain. Kemudian sikap tubuh. Sikap tubuh juga perlu diperhatikan. Ya. Sikap tubuh kita, jangan sampai sikap tubuh kita adalah sikap meremehkan orang. Hanya dengan kerlingan mata atau dengan gerak bibir bisa merendahkan orang. Ini adalah perilaku-perilaku yang tidak sopan, yang bisa terlihat dari ucapannya, terlihat dari perbuatannya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, jadi santun itu bisa dalam dua hal. Pertama, santun dalam ucapan seperti yang sudah dijelaskan. Yang kedua, santun dalam perbuatan. Ya, jadi ada santun dalam ucapan, kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang sopan. Walaupun mungkin itu terhadap musuh sendiri, ya, tetap ucapan perlu diperhatikan, ya. Walaupun kita tidak ingin ada musuh, karena musuh satu orang terlalu banyak, teman 1000 terlalu sedikit. Jadi yang perlu diperbanyak itu adalah teman. Tentu perkataan kita perlu diperhatikan. Dia perkataan-perkataan yang santun, tidak perkataan-perkataan yang sembarangan. Kemudian perbuatan juga seperti itu. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat Quran surat ke-33 ayat 21, tepatnya surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, mari kita baca sama-sama. Barangkali sudah banyak juga Ananda yang sudah hafal dengan ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dia banyak menyebut Allah. Ini ya, orang yang paling sopan di atas muka bumi ini tentu Rasulullah SAW. Kesopanannya, kesantunannya amat luar biasa, sehingga Allah sendiri pun memberikan pengakuan, memberikan penegasan bahwa pada dirinya terdapat suri teladan yang baik. Ananda yang dirahmati oleh Allah, maka tirulah Rasulullah SAW dalam bersikap, dalam bertutur. Tutur katanya adalah tutur kata yang membesarkan hati orang lain, walaupun orang yang diajak bicara itu menyakiti hatinya, tetapi kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang membesarkan hati orang lain, seperti peristiwa ketika Rasulullah SAW menyuapi seseorang Yahudi buta yang selalu menghina, menghujat Rasulullah SAW, tapi kata-katanya adalah kata-kata yang membesarkan hati orang yang mencaci makinya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi adalah sopan santun, ya, sopan dalam perbuatan dan sopan dalam ucapan. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "An Ibni Abbas anna Nabi SAW qala lil ashajjil asri inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu al-hilma wal haya." Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al-Ashaj Al-Ashri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Jadi dua sifat ini adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Ya, dua sifat itu adalah sopan santun, yang kedua adalah malu. Silakan nanti hadis ini dicoba dihafal. Ya, Ani bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil ashajjil asri inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu al-hilma wal haya. Silakan dihafal sehingga ada hadis-hadis yang dihafal. Ananda dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita perhatikan tentang hikmah sopan santun dalam kehidupan. Yang pertama, terhadap diri sendiri. Orang yang memiliki sikap sopan dan santun dalam hidupnya akan tampak dirinya bermartabat, terhindar dari bahaya yang bisa saja disebabkan oleh ketidaksopan dan santunannya. Karena tidak sopan, akhirnya membahayakan dirinya, orang tak suka dengannya, sehingga orang lain bereaksi dengan cara yang tidak tepat, sehingga merugikan dirinya sendiri. Kemudian sekali lagi,
disukai oleh orang lain. Orang yang sopan, orang yang santun pasti sangat berkesan di jiwa orang yang pernah berjumpa dengannya. Kemudian yang kedua, untuk orang lain, contoh yang baik, ya, orang lain merasa nyaman berteman dengan kita. Ini manfaat yang akan dirasakan oleh orang lain. Orang akan merasakan kenyamanan, kedamaian, dan enak berinteraksi, bergaul dengan kita. Kemudian bagi masyarakat, manusia makhluk sosial, memperlakukan orang itu seperti bercermin. Kalau kita melakukan apapun di depan cermin, maka itu yang dilakukan cermin, yang nampak di cermin kepada kita. Begitu juga dengan masyarakat, apa yang kita lakukan, maka masyarakat pun akan memperlakukan seperti apa perlakuan kita kepada mereka. Kalau kita sopan, kalau kita santun, maka orang pun secara otomatis dia akan sopan, dia akan santun. Nah, inilah sikap-sikap yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita. Sopan dan santun. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya di manfaat sopan santun dalam kehidupan. Manfaatnya banyak, ya. Di antaranya ini, pertama, mudah diterima orang lain. Orang yang santun menjadikan seseorang disenangi orang lain, sudah pasti, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Yang kedua, bisa menunjang, mempercepat terjadinya kesuksesan. Pedagang yang sukses adalah pedagang yang santun terhadap pembeli. Ada kadang kita temukan pedagang tidak santun, bahkan kita sudah berada di tempat di tokonya, tetapi kita tidak dilayani, ya. Terkadang ada orang tamu tokonya banyak, tapi dia sopan, dia minta maaf dulu, maaf Pak, tunggu sebentar, ya, tunggu sebentar ya Pak. Inilah sikap-sikap santun. Tapi ada orang yang cuek, tidak peduli, bahkan sudah berulang kali pembeli bertanya tapi jawaban tidak ada. Nah, ini adalah pedagang yang tidak santun, pedagang yang tidak sopan. Nah, yang ini membuat orang lain berpikir untuk tidak datang lagi ke tempat itu, sehingga merugikan si penjual. Jadi pembeli, pelanggan, karyawan dari rekan sejawat akan senang bergaul dengannya, kesuksesan akan mudah diraihnya. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang sopan, perilaku yang santun, perilaku yang mengayomi, perilaku yang melayani. Kemudian berikutnya, dicintai Allah dan Rasulnya. Orang yang sopan, orang yang santun dipastikan dicintai hambanya dan memiliki sikap santun. Rasulullah SAW juga demikian, bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut, santunnya luar biasa. Ini diantara sikap sopan dan santun. Sopan santun ini adalah penerapan dari tata krama yang disepakati, tata krama yang disepakati, aturan-aturan yang berlaku, kemudian kita mempraktekannya sehingga kita menjadi orang yang sopan. Ya, sopan dalam berpakaian. Pakaian tidak boleh pakaian yang tidak menutup aurat. Pakaiannya pakaiannya adalah pakaian yang layak, yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam agama. Itu namanya sopan. Sopan dalam berbicara, tidak menyela orang. Ketika orang sedang bicara tidak disela, tapi kita tunggu dulu. Kalau kita butuh bantuan orang, kita tunggu dulu. Itu namanya sopan. Sopan. Jadi sopan bisa dalam berinteraksi. Kemudian mungkin ketika jamuan makan pun kita sopan. Ketika kita berteman, kemudian hadir dalam sebuah jamuan makan, ketika orang lain belum dapat semuanya, maka kita belum memulai makan. Itu namanya sopan. Ya, sopan. Kemudian juga santun. Ya, santun dalam menyampaikan apapun, santun dalam ucapan, santun dalam perbuatan, termasuk juga nanti dalam perjalanan di jalan raya. Kalau ada orang yang tua lebih kita dahulukan, itu namanya santun. Kita minta permisi dulu. Kemudian kalau di kendaraan umum memberikan tempat kepada orang, itu namanya santun, sopan dan santun. Ananda dirahmati Allah, Ananda yang dirahmati oleh Allah, masih banyak lagi contoh-contoh sikap sopan dan santun dalam kehidupan kita. Silakan Ananda tanya kepada orang tua kita, orang tua kita yang ada di rumah, apa sikap-sikap sopan santun yang perlu diperhatikan, baik di rumah, di tempat keramaian, di tempat umum, di sekolah, di masjid, atau di tempat-tempat lain. Jadi ada etika, ada sopan santun dalam pergaulan, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki sikap sopan dan santun. Ananda yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.